Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama, kesempatan ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena tidak sempat ngirim WA, maka masih ada Syawal yang keberapa? 20 atau 18? 20 ya? Udah puasa Syawal, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, kita bersyukur masih ada usia, masih ada umur di bulan yang mulia ini, bulan Syawal. Atas nikmat Allah kita diberikan oleh Allah nikmat ibadah bisa langgeng, karena para ulama menyebut sawabul hasanah al hasanatu ba'daha, balasannya kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan inna mudawamah as-siyam ba'da siyami Ramadan alamatun maqbul. Kalau orang bisa mempertahankan ibadah seperti ibadah di bulan Ramadan, maka tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena prinsipnya, Bapak pernah dengar ayat ini, Bapak Ibu? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan. Maka kita bersyukur hari ini kita masih hidup semua, karena saya lihat sehat-sehat semua, awet muda, mudah-mudahan panjang umur, keluarganya sehat, rezekinya lancar. Amin. Kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, hari ini kita ingin melanjutkan tentang kajian syarah dari Ihya Ulumuddin. Yang saya bawa ini kitab Syiarus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Karena kitab ini, syarah ini yang saya pelajari, kita masuk pada bab adab. Adab apa kemarin? Sudah selesai ya? Ini adab guru ya? Adab murid terhadap guru udah selesai belum? Udah, sekarang adab guru. Ini adab guru, Pak. Adab guru kemarin yang kita bahas ini ada 17. Adab yang mengajar atau orang alim itu ada 17 perkara. Pertama, adab seorang guru itu ihtimal namanya. Ihtimal itu yaitu menanggung atau menerima suatu pertanyaan
yang didatangkan oleh murid. Jadi guru nggak boleh menghindari. Ada guru yang menghindari pertanyaan tuh ada. Pokoknya macam-macam lah. Yang penting nggak ada pertanyaan. Ada juga kalau guru yang senang dengan pertanyaan, yang nggak senang kalau pertanyaan di luar tema, biasanya ada. Lain yang disampaikan, dikaji, lain yang ditanya. Tapi seorang guru, adab yang pertama namanya ihtimal. Ihtimal itu menanggung. Menanggung murid mau bertanya, jangan ditolak, harus diterima. Walaupun pertanyaan murid itu kadang konyol. Kadang ada kan yang pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya sudah semua bisa jawab. Nah itu nggak apa-apa, tapi tetap seorang guru harus ihtimal, namanya ihtimal. Seorang ibu yang mengandung anak namanya hamil. Iya, hamil itu kan bahasa Arab. Hamil itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Hamil itu bahasa Arab. Orang yang Quran itu, Nabi itu khuluquhul Quran. Kalau ditanya kepada Aisyah, sahabat bertanya, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi Al-Quran. Disebut hamilul Quran. Quran yang sudah masuk ke dalam tubuh mendarah daging. Itu namanya hamil. Ada orang yang hamil, ada orang yang hafiz. Kalau hafiz Quran belum tentu hamil. Karena hafiz Quran itu dia hafal ayatnya, belum tentu mengamalkan. Nah, pada tahap orang yang bisa mengamalkan Quran itu disebut namanya hamilul Quran, hamil. Makanya yang makhluk di dunia ini yang hamil, pertama ibu, kedua kanguru ya, bukan. Apalagi yang selanjutnya yaitu orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu lalu mengamalkan, disebut hamil. Nah ini ihtimal. Ihtimal dengan hamil itu satu asal, satu akar kata. Nah ihtimal itu artinya menanggung. Yang kedua, saya cepat aja nanti kalau ada yang bertanya. Yang kedua luzumul hilmi, yaitu yang kedua seorang guru itu haruslah punya sifat hilmi. Hilmi itu nggak mudah marah, nggak gampang emosi. Kan ada guru yang meledak-ledak, marah, terus gampang tersinggung, gampang baper. Nah guru itu harus namanya luzumul hilmi, yaitu orang alim yang bersifat hilmun, tidak mudah marah. Guru boleh marah nggak Pak? Boleh? Boleh marah ya? Guru boleh marah. Guru itu sebenarnya dalam belajar lebih tinggi dari orang tua. Saya tanya, Nabi kita dengan orang tua lebih tinggi siapa? Kira-kira kita ngikut Nabi atau ngikut orang tua? Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dari orang tua manapun. Kenapa? Karena orang tua kita kan melahirkan kita, mengeluarkan kita dari alam rahim ke alam dunia, alam ruh. Kalau Nabi mengeluarkan kita dari kezaliman kepada cahaya. Makanya tadi ayat yang saya baca itu juz 3 awal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu kekasih bagi orang yang beriman. Kenapa Allah menjadi kekasih bagi orang yang beriman? Orang beriman karena ciri-ciri mereka adalah mereka itu mengeluarkan dari kezaliman menuju cahaya. Makanya orang beriman itu dia berjalan membawa petunjuk Pak. Kalau ada orang beriman justru berjalan kemana-mana menzalimi orang, itu tidak mungkin jadi kekasih Allah. Makanya untuk jadi wali Allah itu dia harus membawa petunjuk. Jadi mengeluarkan orang dari kezaliman, bukan memasukkan orang ke dalam kezaliman. Itu. Maka kemudian
Seorang guru pun begitu. Saya lanjut dulu. Yang ketiga yaitu namanya haibah. Haibah itu seorang guru punya sikap yang berwibawa. Jadi kalau seorang guru itu menundukkan kepala, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan nunduk seperti turun dari gunung. Kalau di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu berjalan seperti turun dari bukit, cepat dan menunduk. Nabi itu jarang melihat orang, Pak. Lebih banyak menunduk atau melihat langit. Kecuali kalau Nabi ngobrol. Nabi kalau ngobrol, berbicara, betul-betul ditatap. Ditatap dengan senyuman. Kalau enggak, Nabi yang melihat bumi sama melihat langit. Jadi matanya, biji matanya itu enggak bergerak-gerak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tukang ngintip. Bukan tukang ngintip. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mata beliau terarah. Kalau ngobrol betul-betul beliau hadapkan seluruh tubuhnya. Makanya bagus nih kursi mutar-mutar, Pak. Jadi bisa ngadap ke sebelah kanan, ngadap kanan, lurus ngadap kiri, ngadap kiri. Pak ya, Pak Adi. Begitu. Tadi yang pertama namanya ihtimal. Yang kedua luzumul hilmi, yaitu tidak mudah marah. Yang ketiga haibah. Yang keempat tidak takabur. Tidak takabur itu tidak membanggakan diri, membesarkan diri atas segala hamba Allah. Enggak boleh banyak cerita diri. Kan ada cerita apa-apa, cerita saya. Jadi seorang guru itu enggak boleh banyak menceritakan dirinya. Saya ini, saya hanya ingin menceritakan pengalaman, tapi saya terus. Jadi kalau dalam mengajar tidak banyak menceritakan tentang diri sendiri. Silakan. Mungkin perlu juga, karena kadang ini kan murid nih untuk melihat guru berbobot berbeda kan tahu Pengalaman. ya, kalau dia tidak mengeksplor dirinya, dia itu siapa, itu kan sampai tingkat keyakinan muridnya malah. Betul. Itu iya, tapi nggak terus menerus. Memang begini, ada bahasa riyaul arifin, riyaknya orang arif, orang yang kenal sama Allah itu lebih baik dari tawaduknya murid. Maksudnya kadang guru menceritakan sesuatu bukan riyak, menurut muridnya aja riyak. Tapi itu tadi tidak terus menerus. Cukup sekedar memadai muridnya dekat kenal sama guru. Tapi memang ada orang apa-apa sedikit cerita tentang dirinya. Makanya Sayyidina Ali kan begitu. Sebenarnya kalau orang sudah kenal sekali, udah cinta, orang nggak butuh. Misal begini, Pak. Kalau bapak punya guru dulu, mungkin nggak tahu asal usul keturunan guru. Anak siapa guru itu? Jujur saya sendiri punya guru lumayan banyak, tapi saya sendiri itu nggak tahu ini ayahnya siapa, ibunya siapa. Kita tahu dari mana, kita tahu menuntut ilmunya di mana. Cuma kalau udah cinta, ketanam, cocok, udah. Tapi kemudian perlu juga kita menceritakan riwayat kita untuk memotivasi. Dalam menuntut ilmu itu butuh, tapi tidak boleh terus menerus. Kecuali kepada orang yang zalim. Makanya ada bahasa begini. Sombong itu boleh nggak, Pak? Boleh. Kepada orang sombong itu sedekah loh. Ya, makanya para ulama itu bilang, takabbur alal mutakabbir sedekah. Takabbur
di hadapan orang yang kita membanggakan diri, menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong supaya dia berhenti kesombongannya, itu sedekah. Tapi tujuannya ada, supaya kesombongannya berhenti. Makanya dulu berdebat itu ada aturannya, Pak. Berdebat. Ini ada orang zalim nih datang ngajak debat. Sesama nih. Ditanya dulu, kamu hafal apa? Misal mau debat tentang Quran, hadis. Kamu hafal Quran berapa? Terus sama-sama 30 juz. Kamu hafal hadis berapa? Nanti udah betul-betul ini baru debat. Karena kalau enggak begitu, apa yang terjadi? Enggak akan sebanding. Makanya Imam Syafi'i menghadapi pendebat lebih baik diam. Kenapa? Karena diam itu sebaik-baik sikap. Kalaupun diajak debat, maaf, kadang orang-orang ini enggak hafal Quran, orang ini enggak tahu hadis. Kalau diajak debat kan nanti debat kusir. Debat kusir itu yang berbahaya. Dalam Islam kan dilarang. Debat kusir itu akan nanti timbul dendam. Karena dalam debat itu dalam Islam kan nggak boleh dendam, nggak boleh fitnah. Yang kelima, memilih tawadhu'. Sikap guru haruslah tawadhu', yaitu merendahkan diri pada perkumpulan orang-orang yang ramai, orang banyak. Jadi seorang guru harus merendahkan diri atau tawadhu'. Maka jangan heran, Pak, seorang guru punya namanya muru'ah. Muru'ah itu guru itu misalnya mungkin di rumah dia pernah minum berdiri, tapi nggak boleh di hadapan orang banyak dia minum berdiri. Minum berdiri boleh nggak? Boleh sesekali. Walaupun ada hadisnya la tashrabanna ahadukum bil qa'im. Janganlah kalian minum berdiri. Itu Nabi yang ngomong, namanya hadis qauliyah. Tapi sahabat ada melihat Nabi minum berdiri. Tapi kalau begitu bagaimana? Tidak boleh disimpulkan Nabi minum berdiri. Sesekali. Seperti minum air Zam-Zam. Bagaimana sikap kita? Seorang guru kalau di rumah mungkin dia pernah berdiri minum. Karena guru juga manusia pernah minum berdiri. Tapi kalau di hadapan orang banyak dia punya muru'ah. Dia nggak boleh begitu. Nanti akan jadi contoh buat muridnya. Itu namanya muru'ah. Makanya seorang guru harus punya muru'ah, dan murid pun punya muru'ah. Muru'ah murid yang kemarin adab-adab itu muru'ah. Muru'ah itu bahasa kita namanya marwah. Marwah itu kan bahasa Arab, Pak. Marwah, muru'ah. Makanya orang periwayat hadis itu nggak boleh bercandanya bohong. Bercandanya nggak boleh bohong, Pak. Yang bawa hadis itu sampai ke kita, sampai ke Imam Bukhari itu yang penghimpun hadis, itu nggak boleh bohong. Seperti misalnya ada periwayat hadis namanya Al-A'mash. Kalau dia bercanda pernah bohong, itu nanti namanya muttaham bil kadzib. Jadi terindikasi bohong. Hadisnya kena, hadisnya nggak akan kuat. Hadisnya itu dhaif nanti. Padahal bercanda. Canda boleh bohong nggak, Pak? Boleh nggak sih canda kalau kita bohong, bercanda, bohong tapi bercanda gitu? Boleh nggak? Jujur. Nabi bercanda tapi nggak bohong. Nabi bercanda tapi nggak bohong. Nah, gimana caranya bercanda nggak bohong? Sekarang kan pelawak itu pasti bohong. Ada aja yang dicari itu. Kalau nggak bohong itu ngejatuhin temannya. Yang pokoknya yang dijadi korban bulian itu ada. Seperti Nabi bilang, nenek-nenek itu nggak akan masuk surga ketika nenek datang.
Ya kan? Itu kan canda tuh. Nenek-nenek nggak akan masuk surga. Nangis tuh nenek Pak. Beneran terisak-isak nangis. Ya nenek-nenek kira-kira usia nenek-nenek lah. Tapi Nabi kan bilang benar, di akhirat di surga memang nggak ada nenek-nenek. Di surga itu yang nenek-nenek jadi muda semua. Maka kan kita ini pada muda semua ntar di surga. Yang saya heran itu, saya yang muda ini melihat bapak muda jadi lucu ya. Ya, tapi begitulah siklus ya. Nanti muda semua usia sekitar 20-an sampai 30. Badannya lumayan tinggi, kulitnya bersih, putih-putih semua, kemudian muda-muda semua. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Amin. Kadang ngebayangin surga malu sendiri, ya Allah, jangan-jangan gak ke surga. Amin lah, mudah-mudahan. Yang selanjutnya, keenam, jangan belajar atau bermain-main dalam belajar, dalam mengajar, atau suka bersenda gurau di perhimpunan orang banyak. Jadi seorang guru itu kalau bercanda, maaf, Nabi SAW kalau ketawa itu tidak terbahak-bahak. Bercandanya kita itu, seorang guru itu dia memang bercanda, tapi bercandanya dia menjaga, tidak boleh berlebihan. Karena canda itu, senda gurau itu, bergurau berlebihan, bahkan jangan bergurau. Imam Ghazali menyebutkan kalau orang sudah berbicara lebih dari 40 perkataan, maka selebihnya itu banyak dusta. Kalau kita lagi nongkrong duduk lama, biasanya ada aja tuh cerita-cerita yang kita buat-buat. Sebenarnya cerita itu biasa, tapi dibumbui supaya nampak bagus dan kumpulan itu jadi asik gitu. Maksud kita itu membumbui cerita supaya kita lagi ngumpul tuh asik, pada ketawa, pada senang. Cuma repot juga Pak ya, kalau sekarang di Hakul Yakin ini lagi ngumpul, semuanya nggak mau ngomong. Hati-hati gua nggak mau ngomong. Bahaya juga ya. Ini kopi ada di depan. Cuma hati-hati, nggak ada yang mulai. Kira-kira tahan berapa lama tuh? Ngumpul tapi masing-masing hati-hati, nggak mau ngomong. Kira-kira tahan berapa lama? Nggak lama tahannya Pak. Ini ngapain nih? Meneng-meneng wae, ini kenapa ini? Kok diam-diam aja nih, pada kita semua pada diam, kenapa? Nah itu yang repot, makanya butuh orang yang vokal. Dalam ngumpul di mana-mana nongkrong pasti nyari yang vokal kan? Pendiam sama pendiam tuh nggak cocok. Pendiam itu selalu jadi pendengar yang setia. Nah pasti nyari yang vokal. Nah yang vokal ini biasanya karena dia nggak ada yang mau diceritain, dia terpaksa karena diandalkan sama teman-temannya, keluarlah kebohongannya. Itu kebohongan terpaksa tuh Pak. Makanya maaf kalau kita lagi ngobrol nongkrong, kita coba pikir siapa yang memulai bicara, atau pasti ada yang mulai. Yang mulai duluan itu pasti ada tuh. Ntar dia cerita apa. Cuma biasanya yang paling repot kalau udah lagi ngumpul, yang ngomong ini bohong, kita nggak bisa negur, kita nggak enak, malahan larut. Makanya di antara ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu ciri-cirinya adalah mereka itu anil lagwi mu'ridun, mereka itu menghindari perkataan yang sia-sia. Bahkan kalau ada yang begitu, cenderung mereka itu kalau nggak bisa dicegah, pamit secara terhormat. Nah itu memang agak susah. Sekarang di negeri kita ini kira-kira banyak yang bohong nggak Pak? Banyak nggak yang bohong? Banyak. Saya takut kita juga nyumbang kebohongan itu. Takutnya di sana bohong,
di sana bohong, kita juga sedikit nyumbang kebohongan. Susah memang. Sekarang agak susah karena akhlak degradasi moral luar biasa. Padahal ada bahasa begini, innamal umam akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa itu tergantung akhlak anak bangsa. Kalau akhlaknya kurang, maka bangsa itu akan hilang. Jadi memang hari ini persoalan kita itu entah kenapa ya memperjuangkan kebenaran pun sulit. Memang pro kontra ya. Makanya ada bahasa begini, catur haram, apalagi ya, yang haram-haram, tapi di Singapura Ustaz Abdul Somad yang haram. Jadi bahasa di kita itu, seorang ulama, seorang ustadz itu kalau dia berceramah itu nggak bisa bebas, harus hati-hati. Entah kenapa, saya nggak ngerti. Walaupun kita mengatakan kenapa bisa seorang itu menyampaikan kebenaran tuh rasanya itu harus hati-hati. Padahal mungkin maksudnya itu sudah berusaha untuk menyampaikan secara baik, tapi tetap ada. Makanya kebenaran itu diperjuangkan pasti ada yang kontra. Yang repot di kita ingin menyenangkan manusia, itu repot Pak. Kalau hidup ingin menyenangkan manusia nggak akan pernah selesai. Kebenaran itu bagaimanapun kita sampaikan, mau sehalus apapun, itu pasti ada perlawanan Pak. Pasti. Nabi SAW itu kurang rahmat apa? Makhluk yang paling rahmat. Dakwah Nabi kurang apa begitu lembutnya, dari door to door, pintu ke pintu, kemudian sampai dakwah terang-terangan, tetap ada perlawanan. Nah, ini artinya apakah kita kemudian mendiamkan kebenaran? Nggak bisa. Kebenaran itu harus ditegakkan dari perkara terkecil Pak. Jangan dianggap remeh. Saya suka bilang begini, hari ini yang terjadi di kita itu, kalau teman berbohong, kita benarkan, kita ikuti, kita biarkan. Padahal hak menegakkan kebenaran itu prinsip. Di rumah kita, kalau ada kesalahan istri kecil yang melanggar agama anak kita, sekecil apapun itu harus kita tegakkan. Karena kalau kita meremehkan hal-hal yang kecil, itu nanti yang kecil akan jadi besar. Itu yang bahayanya. Makanya kemudian pada dasarnya kebenaran itu harus disampaikan. Seorang guru kalau ngajar kebenaran yang hak harus disampaikan. Makanya tidak pernah antara hak dan batil itu enggak didamaikan, enggak pernah. Mana ada perdamaian antara hak dan batil itu enggak bisa. Makanya misalnya kasus LGBT itu enggak bisa dibenarkan bagaimanapun. Jadi kalau kita melihat anak kita berpotensi, pergaulannya atau caranya apapun itu harus tuh. Karena sekarang memang zamannya zaman aneh, kita dituntut lebih Pak, dituntut lebih. Kalau kita nggak melakukan yang lebih, generasi kita bahaya. Hati-hati begini. Tidak sedikit orang tuanya soleh, tapi anaknya toleh. Tidak sedikit orang tuanya soleh, tapi anaknya jadi anak keturunannya itu jadi ahli neraka. Yang kita repot ini, kesolehan yang tidak muslih. Kesolehan yang tidak muslih itu adalah soleh buat dirinya sendiri, tapi dia tidak mengubah keadaan. Dia soleh buat dirinya, dia tidak ngajak istrinya, dia tidak ngajak anaknya, tidak memperbaiki keluarganya. Dia ini akan tercatat sebagai orang soleh, tapi dia tidak akan meninggalkan kesolehan buat keluarganya. Makanya ada bahasa, sebenarnya kebaikan itu tadi yang saya sebut, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda kebaikan yang diterima adalah kebaikan yang bertahan sampai anak keturunan. Makanya orang dulu kalau menanam pohon, kadang nikmat buahnya itu dirasakan oleh cucunya. Seharusnya kita pun begitu. Yang kita tanam sekarang, anak cucu kita nanti mudah-mudahan panen. Amin. Semangat nuntut ilmu itu nggak akan sia-sia. Orang yang suka nuntut ilmu, minta doa kepada orang soleh, berkumpul sama orang soleh, itu nggak akan sia-sia. Kita itu menanam sekarang.
Kita itu menanam. Kalaupun bukan kita jadi orang alim, ada anak keturunan kita yang nanti takdirnya jadi ulama. Masya Allah. Ada aja satu jadi ulama, jadi wali Allah dari keturunan kita, Pak, kita selamat. Karena itu akan memberi syafaat. Maka hari ini ada bahasa kita menanam, besok hari kita panen. Maka kebaikan itu guru menanam, murid pun kemudian menanam kebaikan. Nah, itu yang keenam, tidak banyak bergurau. Ketujuh, rahmat, kasih sayang dengan yang belajar. Kemudian berkasih sayang dan berlemah lembut, dan memperlakukan murid seperti anaknya. Karena gini, kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, innama ana lakum kal walid li waladih. Sesungguhnya saya ini buat kalian seperti orang tua kepada anaknya. Jadi Nabi SAW itu lebih sayang, kalau dibanding orang tua kita, Nabi lebih sayang kita, lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Orang tua kita sayangnya ke kita, nggak sampai nyebut ummati atau anakku. Nabi nyebut umatku nanti sampai bangkit dari kubur. Nabi yang pertanyaan pertama, ummati, mana umatku? Nah, itu tanda sayangnya Nabi SAW luar biasa. Maka jangan heran kalau ada bahasa wa'lamu anna fikum Rasulullah la'anittum. Jadi Rasulullah itu kalau bersama kita, Rasulullah yang paling menderita. Sampai sekarang Rasulullah itu tahu keadaan umat. Makanya kemudian sesungguhnya umat Rasulullah SAW itu, siapapun yang berselawat kepada beliau pasti dijawab oleh beliau. Kasih sayangnya beliau luar biasa. Bapak percaya nggak kalau kita selawat dijawab oleh Nabi? Percaya nggak? Yang repot kalau nggak percaya nih. Saya tanya dulu, kira-kira percaya nggak nih kalau salam ya Nabi salam alaika dijawab oleh Nabi, percaya nggak? Setengah-setengah Ustaz, antara percaya dan nggak percaya. Gini. Pelan-pelan. Pertama, Allah yang bilang melalui sabda Rasulullah, Allah yang balas. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Itu Allah balas. Kemudian dari ayat ini, dari hadis ini dijelaskan bahwa Allah itu membalas salawat kita itu juga lewat jawaban Nabi SAW. Makanya ada bahasa begini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan tahiyat, tapi jawabannya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salamnya kita kepada Nabi itu jawabannya assalamu alayna. Kita juga mendapat salam. Cuma begini, oleh para ulama menyebut, kenapa ada orang yang merasa enggak dapat salam dari Nabi? Itu bukan karena Nabi enggak jawab, tapi karena hatinya enggak siap. Hatinya enggak siap. Mimpi ketemu Nabi itu benar enggak, Pak? Mimpi ketemu Nabi benar? Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam tidur, maka fasayarani fil yaqdhah, maka dia benar-benar melihatku dalam keadaan terbangun. Maksudnya itu mimpi Nabi itu memang benar. Tapi mimpi Nabi kira-kira gampang atau susah? Susah, mimpi ketemu Nabi itu susah. Salawatnya kita kepada Nabi bisa mulutnya ngucap sama, ya Allahumma sholli ala Muhammad, atau ya Nabi salam alaika, kita ngucapnya sama, tapi hati kita berbeda.
ada orang yang menangis ketika Nabi Muhammad SAW disebut namanya? Ada. Kok bisa nangis? Itu kerinduan. Nah, di antara oleh Habib Umar menyebut di antara ciri-ciri orang yang diterima salawatnya, ketika dia bersalawat hatinya langsung terenyuh, dia syahdu salawat. Itu Nabi menjawab, hatinya terima. Kita ini nggak usah jauh-jauh, terlalu jauh kalau dengan Nabi. Dengan orang tua kita di kampung, dengan saudara, kita bisa dengar suara, kita bisa lihat mukanya karena ada video call, ada telepon, ada WA. Nah, itu teknologi, kita bisa lihat wajahnya. Padahal kan terpisah oleh ruang dan waktu. Kadang waktunya berbeda. Kalau di timur itu berbeda, tapi bisa kita. Apalagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan teknologi, tapi ini merupakan hubungan ruh. Hubungan ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang tua kita. Jadi begini Pak, begini. Keturunan Nabi itu jasadnya itu adalah ahlul bait. Para habaib, sayyid itu keturunan Nabi, nasab jasad. Tapi ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abur ruh, bapaknya ruh. Ruh kita ini semuanya ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dahsyat lagi, bahwa ulama itu Nabi meninggalkan pada kita itu dua. Pertama Quran dan hadis. Quran dan hadis. Berarti siapa yang menguasai Quran dan hadis, itu berarti dia sebagai penerima warisan Nabi atau penerima ilmu Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para Nabi itu mewariskan ilmu. Maka ulama itu dia itu anaknya Nabi, anak ilmu. Jadi ilmu itu dititipkan kepada para ulama. Siapa yang menguasai Quran dan hadis itu pewaris Nabi. Yang kedua, pewaris Nabi itu lewat nasab. Nabi disebut namanya min itrati. Itrati itu keluarga Nabi sampai sekarang. Itu nasab. Ada yang lewat nasab, keturunan lewat darah, ada yang lewat ilmu. Jadi warisan itu dua. Makanya kita harus menghormati dua. Keturunan Nabi dari nasab, para habaib sayyid harus dihormati. Walaupun kita berbeda pendapat, harus dihormati. Kemudian ulama, karena dia juga keturunan Nabi dari sisi ilmu, Nabi menurunkan ilmu, juga harus dihormati. Dan para keturunan Nabi yang punya ilmu lebih harus dihormati. Makanya bahasa kita kalau para habaib itu kan keturunan Nabi yang punya ilmu. Kan ada juga Pak yang keturunan Nabi yang belum punya ilmu. Ada nggak? Ada. Jangan heran, ada zuriyah Nabi tapi ilmunya dia nggak paham tentang ini. Ada. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu ada. Tapi memang kajian ini kita ingin menjelaskan bahwa seorang guru itu dengan murid adalah seperti bapak dengan anak. Makanya doanya orang tua, kita doain orang tua, doanya Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba pelan-pelan Bapak perhatikan kata-kata kama rabbayani shaghira. Apa arti kama rabbayani shaghira? Sebagaimana mereka menyayangi, mengasuh kami sejak kecil. Pelan-pelan. Bapak ingat kata-kata rabbayani. Rabbayani itu berasal dari kata rabb. Kenapa jadi rabbayani? Rabbaya itu bentuk musanna. Maksudnya kedua orang tua. Bapak dan ibuku telah mengasuh aku sejak kecil. Makanya jadi rabbaya. Kalau cuma satu jadi rabb. Nah, Allah disebut rabb. Rabb itu berarti menyayangi, mengasihi, mendidik, mengatur. Itu lengkap pada kata rabb, memelihara.
Guru juga disebut Rabb, Pak. Guru juga disebut Rabb. Guru yang tidak membimbing hati muridnya itu enggak disebut Rabb. Tapi guru yang membimbing hati muridnya agar benar itu disebut namanya murabbi ruhina. Makanya ada ulama kita disebut namanya murabbi ruhina. Maksudnya yang membimbing, mendidik ruh saya, jiwa saya agar makin dekat dengan Allah. Itu makanya disebut murabbi ruhina. Agar kita makin dekat dengan Allah, yang isinya agar kita makin cinta, makin rajin ibadah, itu disebut murabbi ruhina, guru. Nah, guru dengan orang tua mengasihi, guru juga mengasihi. Cuma guru mengasihi di jiwanya, menyayangi, membimbing agar orang ini makin dekat jiwanya dengan Allah, agar kena dalam ibadah. Nah, orang tua nggak punya ilmu itu, ada juga orang tua punya ilmu itu. Tetap orang tua akan menyerahkan, sekalipun orang alim, anaknya tetap disuruh belajar. Benar nggak? Orang tua banyak yang bisa ngaji, dia bisa ngaji, tapi anaknya siapa yang ngajar? Ustadz lain, diserahin anaknya. Memang itulah dari dulu tradisi ilmu. Tradisi ilmu begitu. Orang tua kenapa tidak dia saja yang ngajar sampai anaknya besar, tapi anak sekalipun dia alim, anaknya tetap disuruh belajar. Itu tradisi. Artinya begini, orang tua itu dia memang guru, orang guru juga sebagai bagi anaknya, tapi dia paham kalau anaknya juga butuh guru yang lain. Maka guru yang lain itu pembimbing ruhnya, maka sama juga tugasnya dengan orang tua. Dia mengasihi muridnya. Makanya guru itu memang gak sembarangan. Kalau guru main pukul-pukul aja, pengen supaya muridnya taat, main pukul-pukul, main banting, nah ini repot nih. Yang kayak begini ini nanti besar dibalas dia yang dibanting sama muridnya. Makanya kalau kita lihat di sekolah dulu, guru bisa mukul kan. Sekarang gak bisa sembarang pukul. Apa paham itu pelanggaran. Saya yakin wajah-wajah bapak mungkin dulu pernah dipukul semua waktu dulu ya. Tapi itu masa dulu. Tapi sekarang anak kita udah nggak merasakan pukulan itu. Nah, tapi setidaknya kita harus paham guru dengan orang tua itu sebenarnya sama. Nabi SAW menyebutkan di sini, an innama analakum kal walid li waladi. Saya seperti orang tua bagi anak. Makanya Nabi sangat sayang. Kemudian selanjutnya kedelapan, yaitu menunggu dengan perlahan pertanyaan murid. Maksudnya seorang guru harus sabar. Kalau pertanyaannya salah diperbaiki oleh gurunya. Kalau yang bertanya itu yang nggak paham, jangan dipatahkan, dibetulkan pertanyaan. Kadang yang bertanya kan ada yang nggak paham, yang disebut dungu. Maksudnya dia bertanya aja bingung mau nanya apa gitu ya. Sebenarnya dia mutar-mutar gitu. Nah, gurunya harus membetulkan supaya betul pertanyaan. Kesembilan, jangan minta upah. Nah, ini penting. Jangan minta upah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi tradisinya para nabi, jangan heran, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kamarnya kecil. Jadi saya agak ini juga, kok bisa Pak ya? Nabi itu kan kalau doa dikabulkan, minta emas segunung Uhud dikabulkan tuh. Tapi kamar Nabi itu kecil, yang ada cuma pelepah kurma yang sebagai alas gitu ya, tikar. Sampai Umar bin Khattab masuk ke rumahnya itu nangis. Bahkan ada datang seorang ibu Ansar menawarkan tempat tidur yang bagus kepada Aisyah.
sempat dibawa. Tapi kemudian Nabi pulang, Nabi melihat kasur itu, Nabi bilang ke Aisyah, tolong balikin. Walaupun Aisyah sudah berusaha merayu Nabi agar mau terima, Nabi suruh balikin. Kenapa, Pak? Itu hebat, prinsip Nabi itu hebat, luar biasa. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita itu di akhirat. Kalau saya mau, itu gunung Uhud jadi emas. Kalau saya mau, kata Nabi. Makanya Umar bin Khattab nangis. Karena Raja Najasyi, setiap raja itu ada sungai, ada kolam, bajunya sutra. Ini keutusan Allah, kamaran coba begitu. Bagaimana sahabat nggak nangis? Tapi karena Nabi mengajarkan, kamu masih ragu ya? Hidup kita itu di akhirat. Ini penting buat kita sebenarnya. Umat Islam itu hari ini masalahnya apa, Pak? Masalah umat Islam hari ini, kenapa wibawanya itu lemah? Wibawanya umat Islam itu lemah karena hubbud dunia, cinta dunia. Bahkan orang miskin pun cinta dunia. Ini bahaya. Jadi cinta dunia itu bisa dilihat dari hasrat ingin memiliki lebih, ingin punya lebih. Maaf. Saya tanya ke Bapak, kira-kira miskin dan kaya itu ada sejak kapan? Adanya miskin kaya itu sejak kapan ada? Sejak zaman sekarang atau udah dari dulu? Dari dulu. Orang miskin itu tidak akan hilang, Pak, di muka bumi. Tidak akan hilang. Tetap ada. Itu sudah sunnatullah. Yang repot kalau si kaya merasa kaya itu mulia, lalu yang miskin merasa kemiskinannya itu hina. Itulah yang merusak. Saya ulangi, yang merusak itu kalau si kaya dia merasa kekayaan itu tanda dia mulia. Yang si miskin merasa kemiskinan itu tanda dia hina. Nah, itu repot. Padahal orang miskin itu sebenarnya aman-aman aja. Kalau dia mengatakan miskin ini rezeki sudah diatur, kemuliaan itu dilihat dari ketakwaan, maka dia tidak akan meminta-minta, dan dia tidak akan merendahkan dirinya. Orang kaya pun begitu. Kalau dia tahu bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari harta, karena orang kafir juga banyak harta, maka dia paham kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, maka dia pun tidak akan berbangga-bangga dengan kekayaan. Jadi yang salah di umat Islam itu bukan tentang kepemilikan, seberapa besar yang dimiliki, seberapa kurang yang dia punya, bukan soal itu, tapi soal mental. Kalau sudah mental orang kaya merasa dia mulia, mental orang miskin merasa hina, ini udah kondisi darurat. Ini mental yang bermasalah. Makanya sebenarnya bukan berusaha jadi bukan berusaha begini, yang miskin itu harus diiming-imingi dengan kekayaan. Bukan begitu sebenarnya. Justru bahaya. Makanya ada program tukar nasib. Tukar nasib dulu program di mana tuh, Pak? Ada TV itu. Tukar nasib ya. Yang nanti yang biasa coba tidur di hotel, yang kaya tinggal di rumah gubuk. Itu bahaya program begituan. Lah, yang tadinya orang miskin tidak bercita-cita kok. Yang tadinya dia tidak bercita-cita tinggal di hotel. Tadinya dia masih mikir sawah, mungkin mikir di kampungnya, tidak kepikiran, tiba-tiba dibangun angan-angannya. Dalam sehari dua hari tiba-tiba diubah, di brainwash. Jadi dia tiba-tiba membayangkan enaknya tinggal di hotel. Kebayang nggak? Orang yang begitu angan-angannya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Yang terjadi miskin mental, Pak. Kena di sininya. Itu yang akhirnya bisa nabrak, yang haram pun diambil. Itu bahaya.
Makanya sekarang kan di YouTube channel-channel itu kan flexing, praktek pamer-pamer. Pamer itu kan merusak bagi orang yang tidak berangan-angan itu. Tiba-tiba dia nonton terpasang angan-angannya. Nah ini yang bahaya. Jadi hubbud dunia, cinta kepada dunia itu sekarang dibuat grand design, betul-betul dibangun, terorganisir bagaimana orang terbangun cintanya kepada hasrat angan-angan yang tadi dia nggak mikir ke situ. Ini yang bahaya. Yang kalau udah begini nggak ada kemuliaan. Kadang kita bicara cita-citanya besar, tapi kemudian masalah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan bahwa la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwa memang tidak minta upah. Beliau dakwah kemana-mana mengajarkan itu memang pada dasarnya rumah beliau, kamar beliau itu betul-betul jadi bukti kehidupan beliau. Begitu sederhana ingin menjelaskan ke umat hidup kita itu di akhirat. Sekarang ginilah Pak, kita ini kan usianya cuma paling mentok berapa? 70 lah, jangan minta jauh-jauh lah. 70, 80, 90 lah. Kalau minta 100, tapi jangan sampai 300. 300 itu biksu yang ada di mana? Thailand. Yang 350 tahun itu. Ada Pak, di dunia ini ada yang 350 tahun usianya. Tapi nggak ada daging, kulit sama tulang. Kayaknya dagingnya udah kering Pak. Jadi tinggal kulit sama tulang kelihatannya. Masih hidup, baring aja. Masih bisa megang-megang, kasih berkat bahas. Masih bisa. Tapi kelihatannya itu bisa Bapak buka nanti di YouTube ya. 300-an tahun. Itu antara kulit dan tulang kita melihat seperti nggak ada isi, karena udah kurus banget. Kurus banget. Nah, itu usianya terlalu panjang. Maksud saya jangan kepanjangan, Pak. Nanti didoain orang soleh, doanya kepanjangan, nggak mati-mati. Ini repot. Orang lain dah mati semua, dia pengen mati nggak bisa-bisa. Memang ada di dunia ini orang yang pengen mati nggak bisa-bisa. Ada, pengen wafat tapi umurnya panjang, temannya udah pergi semua, bahasanya udah nggak nyambung, cucu udah jauh karena bahasanya nggak gaul. Kan udah susah tuh, beda generasi, udah berapa generasi tuh. Nah, yang begini-beginian tuh kasihan, mau wafat minta malaikat Israel datang, tapi mampir doang tapi nggak nyabut. Nah, repot nih begitu. Kasih harapan. Nah, ini jangan. Maksud saya minta umur cukuplah usia paling mentok berapa Pak? 100 gitu ya. Cukuplah, bonusnya udah terlalu banyak tuh. Orang yang lewat dari usia kalau udah sampai 60 itu banyak diampuni oleh Allah. Yang paling buruk adalah kata Nabi gini, sahabat bertanya, ayyun nasi khair? Siapakah yang paling baik di antara manusia itu? Adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang usianya, banyak amalnya. Yang paling buruk, panjang usianya, buruk amalnya. Padahal di usia 60 tahun terus ke atas itu banyak ampunan dari Allah, uzurnya banyak. Maksudnya Allah paham. Tapi kemudian tetap banyak orang yang usia tua tapi keburukannya banyak. Itu ada aja. Ngomel mulu, ghibah, gunjing orang. Ini orang perasaan ngomel mulu dah. Enggak ada apa-apa marah, ada yang begituan. Kita minta sama Allah usia enggak usah panjang-panjang, yang penting berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah Pak, kampung kita akhirat. Kalau kita mikir ulang-ulang Pak, ngapain nanti kita akhirat? Kita di dunia kita pilih rumah yang elit, eksklusif. Tiba-tiba di akhirat kita terlantar di sono. Ngapain? Kita harus pilih di akhirat teman mulia. Kita pilih di akhirat itu bersama ulama yang mulia. Kita pilih di akhirat itu bersama Nabi. Udah, ambil kesempatan mulia itu, jangan dikendor-kendor. Ambil aja. Jangan sampai kita nanti aja nanti. Dalam kebaikan jangan suka nanti, bahaya. Sama seperti soft pertama. Kamu aja dah, silakan. Dibiarin orang ibarat masuk surga. Silakan monggo. Dia yang paling belakangan. Tahu-tahu surga udah penuh. Nah, surga udah penuh, dia tinggal di pintu doang. Nah, repot nih kalau surga udah penuh. Maksud saya itu, yang kita itu apa-apa yang dikasih gratis biasanya kita pengen duluan.
Ini kok ibadah gratis, pahalanya banyak, kita nyuruh orang, ini yang repot. Maka saya bilang, orang yang duduk di depan saf salat Jumat itu kadang dibiarin yang duduk di depan tuh, yang enggak pakai peci, pakai kaos, karena yang datang belakangan lagi. Dia lihat di depannya itu kosong, dia masuk. Lalu jemaah ada yang bilang, gimana sih masjid kita kok? Padahal dia juga yang salah. Dia datang duluan, tapi dia di sop ketiga. Nah, lalu dia ceritain Nabi sholat. Yang salah siapa, Pak? Itu yang datang duluan. Pokoknya prinsipnya dalam kebaikan itu memang harus direbut, Pak. Kebaikan itu harus direbut. Makanya ceritanya itu di zaman Nabi itu sahabat itu kalau soal kebaikan itu berlomba-lomba memang. Enggak ada pakai silakan, enggak ada. Kecuali kalau itu butuh ilmu, itu lain. Butuh ilmu. Misalnya begini. Imam gara-gara karena ingin merebut kebaikan cepat, tiba-tiba jadi imam. Saya aja. Lah ini yang repot. Enggak, masing-masing ada tempatnya. Nah, semuanya berdasarkan orang soleh itu pandai menempatkan diri. Itu orang soleh. Makanya pemimpin yang soleh itu bukan banyak baca Yasin. Pemimpin yang soleh itu bukan banyak baca Yasin, setiap malam Jumat baca Yasin terus, bukan. Orang soleh itu, pemimpin yang soleh itu kebaikannya itu paling besar adalah adil kesolehan. Orang kaya kesolehannya itu bukan paling banyak salat malam. Orang kaya itu paling banyak berbagi, itu kebaikannya. Orang miskin kebaikannya, kesolehannya adalah jangan meminta-minta. Itu kebaikannya orang soleh, orang miskin. Kalau dia sholat bagus tapi minta-minta, itu dia nggak soleh. Karena kesolehan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri ya, amin. Nah gitu, saya kira itu sampai ke 9, 10 satu lagi deh, satu. Jangan malu. Jadi seorang guru itu nggak boleh punya sikap haya dalam mengatakan yang sebenarnya. Maksudnya begini, dia ditanya, dia nggak bisa jawab. Dia ditanya sama murid, jawabannya masih ragu, lalu dia paksain, oh begini, nggak boleh. Imam Malik aja kalau nggak paham, Imam Malik kalau nggak tahu, jawabnya nggak tahu. Memang seorang guru itu harus berani mengatakan saya belum tahu. Makanya ada cerita menarik. Ini Nabi SAW pernah ditanya nih. Inna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi syarr faqal la adri hatta as'ala Jibril fasa'alahu faqal la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Maksudnya begini. Ada seorang laki-laki, seseorang yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, di dunia ini negeri mana yang paling bejat, negeri mana yang paling buruk, daerah mana yang paling buruk? Nabi jawab, saya nggak tahu. Nabi aja jawab, saya nggak tahu. Hatta as'al Jibril, sampai Nabi kemudian bertanya kepada Jibril. Bertanya kepada Jibril, lalu Jibril jawab, la adri, saya juga nggak tahu. Lalu Nabi kemudian bertanya langsung, bermunajat ke Allah, hatta as'ala Rabbal Izzah, bermunajat ke Allah. Jadi Nabi itu kalau nggak tahu, jawabnya nggak tahu. Kemudian tanya ke malaikat Jibril nggak tahu ya, namanya kan butuh wahyu. Negeri mana yang paling zalim, negeri mana yang paling busuk, paling rusak, kan belum tahu juga. Kan zaman itu nggak ada apa ya, kalau kita sekarang kan bisa melihat berita global ya, kita bisa tahu berita di mana-mana ya, kita tahulah indeksnya kita tahu karena ada indeks kesejahteraan ya, segala macam kita tahu. Nah tapi zaman itu kan nggak ada indeks. Nah sehingga bertanya ke Jibril juga nggak tahu indeksnya ini, ya udah akhirnya bermunajat kepada Allah. Nah itu artinya begini, Imam Malik kalau ulama prinsipnya kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Yang repot sekarang adalah jemaah nanya, ustadznya malu. Jadi, gini Pak ya,
Nah itu yang repot tuh. Nah makanya prinsip guru itu dengan murid, dan murid harus paham. Karena ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Ada yang guru paham, ada yang guru tahu, ada yang guru. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Yang paling repot adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang paling buruk di muka bumi ini adalah seorang yang bodoh, seorang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Saya ulangi, yang paling bejat, paling rusak di muka bumi ini adalah seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu berarti apa tuh? Sok tahu ya. Sok tahu nih singkatnya ya. Jadi ya itu kalau dalam bahasa Arab itu selalu kayak gitulah bahasanya ya. Jadi yang bahayanya yang sok tahu. Makanya prinsip kita kalau nggak tahu aman. Kalau tahu ya tahu. Udah gitu aja. Dan pengetahuan kita pun seberapa tahu ya tergantung pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi masalah prinsip hidup Rasul yang enggak berkaya. Mereka dalam hadis sendiri kalau bahwa berupayalah kamu atau berusaha kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya kan ini kita dianjurkan dulu boleh sekaya-kayanya. Ya, itu satu. Terus kedua, kalau zaman sekarang orang dilihat terus terang dari hartanya, dari kekayaannya, termasuk Ustaz, maksud Ustaz Daud ya. Kita nih murid-murid atau murid Syarul, kalau lihat misalnya dalam ceramah, gurunya cuma naik motor, penceramah naik motor, kayaknya penilaiannya lain. Tapi dia naik Mercy atau naik mobil itu lain lagi. Jadi artinya dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa mengabaikan masalah kekayaan atau harta. Itu gimana tuh? Bagus. Satu gini, sedikit saya ingin luruskan. Itu hadis i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Itu sebenarnya ternyata pemaknaan itu yang berlaku di lumrah ya. Kemudian akhirnya salah tuh maknanya, bukan gitu Pak. Kita itu makna ini sebenarnya begini maknanya. Berbuatlah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan seperti kamu hidup selamanya. Itu artinya ya, belum saya jelaskan. Dan beramallah untuk akhiratmu seperti kamu mati besok hari. Ini maksudnya begini. Dunia itu beramallah seperti kamu hidup selamanya. Kalau hidup selamanya itu berarti dunia itu dianggap tidak ada ujungnya kan? Dunia itu kan gak ada ujungnya. Itu maksudnya. Beramal, saya ulangi ya, pelan-pelan. Beramallah untuk duniamu, berbuatlah untuk duniamu seperti kamu hidup selamanya. Karena dunia itu nggak ada ujung. Kalau begitu jangan dikejar. Justru begitu. Karena dunia itu nggak ada ujung selamanya. Maksudnya kamu kapanpun buat dunia itu kamu nggak akan ada ujungnya. Jangan dikejar. Justru yang dikejar itu akhirat. Wa'mal li akhirat ka'annaka tamutu, dan beramal untuk akhirat seperti kamu mati besok hari. Itu harus dikejar karena besok hari kamu mati, gitu maksudnya. Jadi yang berlaku di masyarakat oleh para ulama justru mengartikan begitu. Tapi yang berlaku di masyarakat adalah berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup panjang, maksudnya butuh bekal yang banyak. Nah itu yang berlaku di masyarakat. Padahal arti sebenarnya bukan begitu. Itu satu yang diluruskan. Itu termasuk saya tadi awalnya begitu juga. Setelah dibuka makna hadis para ulama sepakat itu bukan itu maknanya. Maknanya itu karena dunia itu panjang, kamu berlaku selamanya. Kalau begitu santai-santai aja. Karena itu nggak akan ada ujungnya. Tapi kalau akhirat kamu harus kejar dari sekarang, karena besok mati gimana? Habis akhiratmu gitu. Karena pemisah amal itu kan cuma kematian. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, iya sih yang berlaku di kita itu memang saya nggak ngerti juga. Saya ketika tanya guru saya, Bah, kenapa Abah tuh ngambil doktor ya? Padahal Abah kan Quran dah lancar, tafsir dah bagus, kitabnya dah bagus.
Beliau jawabnya gini sih, Abah karena ingin menutup mulut orang-orang yang ngambil doktor yang mereka bangga dengan doktornya. Jadi guru saya itu walaupun dokter, dia pakai sarung kemana-mana, tapi tujuannya itu artinya begini, sebenarnya pada dasarnya gelar itu beliau tidak ini, cuma untuk menutup para dokter-dokter yang sombong dengan cara begitu katanya. Ya, gitu. Sehingga walaupun pada dasarnya kan ya akhirnya berlaku keilmuannya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian soal akhirnya penampilan ustadz, kemudian kekayaan atau yang dimiliki, itu kembali lagi maksud saya begini, kembali lagi mental sih sebenarnya. Kita ini post-truth Pak, kita ini post-truth. Gejala post-truth itu sudah terbangun lama, di mana kebenaran itu digiring oleh kelompok. Kita itu opini, dibangun opini. Opini itu yang membuat orang itu harus terjebak. Maaf, kadang seorang guru itu harus terjebak oleh jemaahnya, muridnya. Ada ustadz itu yang ikut jemaah, bukan jemaah yang ikut ustadz. Contoh, salat tarawih bulan Ramadan kemarin, seorang guru itu, seorang ustadz itu mungkin dia pengen ngimami santai, tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Karena jemaahnya itu biasa cepat banget, ya gurunya yang biasa tadi agak santai jadi cepat, terpaksa. Bahkan maaf, termasuk juga penampilan. Ada ustadz mau ngisi di mana, karena dia takut tampilan ini, dia maksa kadang yang sesuatu bukan punya dia, dipaksain. Hari ini saya katakan Bapak ya, gara-gara sistem kita itu sistem pamer, digiring oleh opini, seorang ustadz itu bisa terkenal Pak, bisa dibikin loh. Terkenal bisa dibikin nggak? Bisa. Ustadz itu kalau terkenal bisa dibikin, mulai dari namanya bikin nama keren, bajunya harus baju yang keren Pak, baju yang mewah, bikin tim, tampilan yang bagus, nanti dibikin juga sounding, bikin iklan, bikin pamflet yang bagus, kemudian kontennya mereka nanti rembuk, konten apa yang kira-kira lucu, menarik, temanya bisa diukur dengan kebutuhan masyarakat. Itu bisa. Itu gara-gara apa bisa begitu? Karena bermaksud ingin masuk dakwah ke masyarakat. Tapi maaf, akhirnya karena niatnya itu kadang salah, Allah tidak terima. Niat itu kalau nggak benar Pak, sehebat apapun nggak akan diterima. Nggak akan diterima oleh Allah, sehebat apapun. Maka saya katakan begini, sebenarnya bukan salah kita, cuma kita itu ikut pandangan opini-opini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang sahabat yang ingin sedekah semuanya tapi tidak menyiapkan warisan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Sampai boleh enggak ya Nabi kalau saya sedekah afatasaddaq semuanya kulluh? Enggak bisa, enggak boleh kata Nabi. Kalau fasyatru separuh dari harta saya boleh enggak saya sedekahin? Enggak boleh. Kamu cukup sepertiga aja udah besar. Kamu jangan tinggalkan generasi kamu yang meminta kepada orang lain, ngemis. Itu Nabi ngelarang. Nabi itu melarang kita meninggalkan generasi yang ngemis sama orang, minta sama orang, rendah sama orang lain. Jangan. Nabi senang punya umat yang mandiri secara ekonomi. Itu senang supaya nggak dijajah. Itu prinsip sama itu. Tapi Nabi SAW prakteknya memang tidak juga diikuti oleh sahabat. Seperti contoh kamar Nabi kan kosong tuh, sahabat nggak sanggup ngikutin Pak. Ada beberapa sahabat yang ngikuti, tapi nggak semua sahabat yang bisa seperti itu. Nah artinya Nabi SAW itu pernah kaya karena jadi saudagar, tapi Nabi paham mau Nabi kaya atau Nabi miskin, turun sendiri. Nabi itu mau kaya mau miskin, Nabi tetap orientasinya akhirat. Nabi itu mau kaya mau miskin, tetap orientasinya
akhirat. Muslim mau kaya mau miskin, masalahnya bukan di kaya miskinnya. Yang paling penting di niat orientasinya. Kalau dia kaya, maka akhirat tujuannya. Kalau dia miskin, sabar dengan kemiskinannya, berarti akhirat itu tujuannya. Maka yang paling penting mental akhiratnya. Mental akhiratnya itu, mental akhirat itu yang penting. Makanya maaf, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua. Pertama, seorang yang diberi oleh Allah harta, dengan hartanya dia dermawan, rajin sedekah. Maka yang kita bikin iri itu adalah sedekahnya. Kok ni orang rajin banget sedekah? Berarti saya juga harus kaya tuh supaya rajin sedekah seperti beliau. Bukan minta sedekah, tapi sedekah. Bukan minta disedekahi, bukan. Yang kedua, orang yang diberi ilmu, lalu dengan ilmu dia mengamalkan. Yang diberi Quran dia mengajarkan dan dia mengamalkan. Dua ini disebut namanya hasad, dalam arti ghibthah, semangat berlomba-lomba. Oleh karenanya pada dasarnya kembali lagi, semua kita asal usulnya tidak berbaju, tidak berharta, tidak berilmu. Maka nanti kita kembali kepada Allah, itu semua ditanggalkan semua. Nanti di akhirat pertanyaan yang paling repot memang tentang harta, termasuk juga ilmu. Itu juga repot. Maka yang paling penting sampai sekarang, bukan, saya tadi bilang, bukan soal kaya miskin, tapi mental. Hari ini anak bangsa bermasalah di mental. Yang miskin merasa dia hina, yang kaya dia merasa dia mulia. Nah ini yang repot. Kalau udah perasaan-perasaan begini, kita harus kembalikan kepada agama, yaitu kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang soleh, terakhir, orang soleh itu dari dulu di zaman Nabi kalau dihitung lebih banyak miskin para nabi itu daripada kaya. Dan orang soleh lebih banyak miskin daripada kaya. Bukan apa-apa. Ternyata Pak, ujian yang paling repot itu kekayaan, bukan kemiskinan. Ujian yang paling repot itu kekayaan. Karena orang kalau udah kaya, yang terjadi malahan mereka dikasih tempat yang mewah, kita susah bangun subuh hanya karena ruangan yang kita tiduri, kita tempati itu terlalu dingin dan kasurnya terlalu tebal. Itu juga yang menghambat kita bangun salat subuh, salat malam itu berat. Tapi bayangkan ketika kita berpuasa, tidur di tempat yang sederhana, lebih gampang ibadahnya. Memang syahwat itu begitulah pekerjaannya dari dulu. Dari begitu. Oleh karenanya kalau ada orang kaya yang soleh, tinggi makomnya. Kalau ada orang kaya yang rajin ibadah, tinggi derajatnya dalam pandangan Allah. Dia harus bersyukur, karena itu merupakan anugerah yang besar. Dan hari ini tidak menutup kemungkinan ada kekasih-kekasih Allah yang disebut malamatiyah. Orang yang hidup kaya tapi hatinya nyambung terus ke Allah. Nah itu yang sekarang kalau ada yang begitu, itu jadi wali Allah, itu wali malamatiyah. Jadi gitu Bapak sekalian, pada dasarnya kita ini belajar di sini adalah meluruskan hati kita, mental kita, bahwa sebenarnya dunia ini kita akan tinggalkan, kemudian akhirat merupakan tujuan. Dan ingat, usia kita memang tidak panjang. Kita berharap di akhirat kita mendapat klaster Pak, tempat yang bagus, dekat dengan Nabi, dan dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat umatnya itu bergelombang Pak, bergelombang. Kan umatnya banyak. Umat Nabi Musa kedua paling banyak. Jadi yang paling banyak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melihat umatnya bergelombang. Jadi jangan sampai kita yang paling belakang. Setiap rombongan itu kan kelihatan kayak jauh banget. Jangan sampai kita paling belakang. Kalau paling belakang, kita nggak bisa melihat Nabi. Jadi kita harus bisa semakin semangat mendekat, biar kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melatih dari sekarang, melatih matanya agar tidak melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannah ma'al abrar
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, cukup ya? Dah, sekira itu mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, rezeki lancar dan urusan dunia akhirat diberikan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.